Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di Tiuh Mekar Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, tepatnya di jalur Gazanya Tulang Bawang Barat. Karena kebetulan Mekar Asri ini adalah Tiuh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya untuk menjalur ke pintu tol pertama. Kemudian hari ini saya sudah ditemani dengan pejabat Kepala Tiuh Mekar Asri, Bapak Dwi Suryanto, dan hari ini kita akan ngobrol selama 2 tahun beliau menjabat sebagai Kepala Tiuh di sini, apa yang sudah beliau lakukan. Karena sebentar lagi akan segera cekidot. Apa kabar Pak Palo? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, luar biasa. Boleh cerita ini lagi rame? Oh, ini kita lagi ada kegiatan untuk pembagian bibit tanaman. Tanaman apa ya? Tanaman cabai, tomat sama terong. Ini masuk dalam program yang 3K 1W. Ya, ini termasuk dalam kegiatan ketahanan pangan. Nah, jadi Tiuh Mekar Asri ini untuk kegiatan ketahanan pangan kita punya greenhouse ini untuk seledri. Ini intinya mengajarkan masyarakat, artinya memberikan contoh untuk pertanian modern. Sekaligus ini hasil keuntungannya nanti juga dipergunakan untuk masyarakat. Untuk masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat. Selain untuk pengembangan greenhouse, juga nanti kalau memang sudah berkembang greenhouse ini, hasilnya sudah bisa agak banyak, ini nanti akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan beras. Oh, sembako, pulangin ke sembako. Nah, kemudian kan gini, ada hal yang menarik. Per kapan sih Pak Dwi menjabat sebagai Kepala di? Kalau menjabat sebenarnya dari tahun 2021. 2021. Bulan Juli, dari bulan Juli. Kemudian pada waktu itu memang Tiuh Mekar Asri ini masih dalam proses pemekaran. Pemekaran dari Kelurahan Induk Mulya Asri waktu itu. Jadi selama 1 tahun sampai dengan 2022 itu alhamdulillah Mekar Asri bisa definitif di tanggal 5 Oktober 2022. Alhamdulillah sayangnya sudah resmi menjadi Tiuh definitif, Tiuh Mekar Asri. Kemudian kemarin kita dilantik ulang di masa itu, alhamdulillahnya mungkin atas perintahnya juga selama 2 tahun tetap bisa menjabat sebagai PJ. Dipilih lagi, ditugaskan kembali. Kalau satuan asli tugasnya, Mas Dwi? Satuan asli tugasnya saya aktif di dinas sosial. Oh, di dinas sosial malah ya, di dinas sosial ya. Kemudian yang diperbantukan sebagai pelaksana hariannya sebagai tugas tambahan. Oke, kemudian gini, kan Mekar Asri ini Tiuh baru dari kemudian mulai sebelum definitif sampai kemudian turun SK jadi definitif, dan sampai kemudian hari ini saya anggap punya gedung, punya hal-hal yang sangat luar biasa. Kalau saya boleh tanya Pak, proses dan bersejarah ceritanya. Sejarah ceritanya, proses pemekaran sendiri waktu itu memakan waktu hampir 7 tahun. 7 tahun? Prosesnya itu. Sudah pergantian PJ selama 4 kali. Dulu Pak Tohir, kemudian dilanjutkan oleh camat yang dulu Pak Nur Muhammad, kemudian dilanjut oleh Pak Eko, ini cari kelurahan. Nah, baru ganti saya. Kebetulan di masa jabatan saya alhamdulillah bisa definitif. Hasil perjuangan PJ-PJ yang dulu. Nah, saya pas nerima itunya PJ-nya tuh. Nah, artinya gini, ketika mekar tentu pembagian wilayah, kapasitas masyarakat, kemudian aset-aset Tiuh. Kemudian kan ini jadi satu polemik tersendiri nih ya. Nah, tentu untuk mengatasi hal ini sampai dengan hari ini kita punya gedung balai kantor dan sekaligus balai pertemuan yang luar biasa. Ini tentu boleh cerita, ini perjuangan yang keren ini menurut saya. Perjuangan ini jelas pasti atas dukungan masyarakat. Itu karena tanpa ada masyarakat kita juga ya apalah daya gitu. Gitu. Makanya kita bisa bangun gedung ini juga atas musyawarah dan kesepakatan bersama. Artinya kita sebagai Tiuh baru yang menjadi tampak muka Tulang Bawang Barat dan gerbangnya. Kita di gerbang pintu masuknya. Kita bersepakat memberikan ciri yang agak berbeda dari Tiuh yang lain. Nah, kemudian kan gini, katanya sempat ngontrak. Oh iya, dulu selama proses sebelum memiliki kantor ini. Berapa lama itu? Kurang lebih sekitar 8 tahun. Dari mulai persiapan
Luar biasa ya. Luar biasa. Terus ini untuk lokasinya sendiri ini memang punya Tio ya. Punya Tio. Jadi tanah alhamdulillah Tio Mekar Asri ini memiliki aset ya. Fasilitas umum. Fasilitas umum ada sekitar 2 hektar. Yang alhamdulillah ini bisa digunakan untuk perkantoran, juga sebagai lapangan bola gitu kan. Dan untuk pengembangan lainnya, pengembangan ekonomi ya. Jadi dulu kita selama 8 tahun itu ngontrak, Mas. Artinya ya dengan ala kadarnya lah. Kemudian kawan-kawan bersepakat, ya Pak, kita buat kantor yang memadai lah untuk kita. Cuman saya berpikir kalau cuman bikin kantor yang biasa-biasa saja, ini ya apalah gitu, ya, ada ciri. Bisa mindun gaweni juga kan. Nanti berulang-ulang hanya sekedarnya gitu. Ya kenapa enggak kita buat fondasi yang awal itu yang bagus gitu. Ini kokoh sekalian. Karena kita Tio baru, namanya buat fondasi harus yang bagus sekalian. Kalau kita buat yang biasa-biasa, ke depannya ya biasa-biasa aja. Jadi otomatis nanti ketika beliau ini punya kepala definitif sendiri, sudah pemilihan, tidaknya sudah tidak lagi memikirkan bagaimana gedung, bagaimana sistem administrasi, bagaimana pengembangan untuk mendukung perkembangannya. Tentu ini juga jadi satu apa ya, hal yang berbeda dengan yang lain. Tapi kalau ketika kita berbicara itu, apa yang paling berat? Ketika memulai ini semua. Paling berat dengan masyarakat seperti ini. Karena Mekar Asri ini kan majemuk banget, dengan kesukuan yang berbagai macam, dengan agama juga yang berbagai macam gitu kan. Kemudian dengan posisi tadi itu ya, kita berada di perbatasan dengan potensi masalah yang cukup luar biasa. Artinya merangkul masyarakat ini supaya punya rasa memiliki terhadap Tio. Itu yang agak sulit, makanya kita coba dari aparaturnya dulu, kemudian dari pemudanya. Ini alhamdulillah sekali kawan-kawan pemuda ini sudah terbentuk untuk tim sepak bolanya sudah ada, dan Karang Taruna juga sudah jalan Karang Tarunanya. Dan kemudian nanti di bulan Agustus ini kawan-kawan ini kan akan menjadi panitia untuk kegiatan. Nah, mereka sudah saya berikan kebebasan untuk membuat konsep sendiri. Jadi kepanitiaannya diserahkan kepada teman-teman Karang Taruna. Kita tetap memberikan dukungan, artinya baik finansial juga dukungan dari SDM kita juga berikan. Cuman kita berikan kesempatan kepada para pemuda ini untuk menunjukkan bakat-bakatnya. Artinya, ayo konsep. Nanti kita rapatkan bareng dengan aparatur, kita kerja bareng. Gitu. Tapi kalian yang harus ada di depan, karena para pemuda ini yang bakal meneruskan apa yang menjadi perjuangan kita semuanya. Oke. Kemudian gini, saya belum mau ngomongin tentang program ya. Artinya gini, tadi kalau yang paling sulit itu bagaimana Mas Dwi ini menyatukan visinya masyarakat sehingga menjadi satu daya dorong sendiri untuk menjadikan Tio Mekar Asri ini walaupun tergolong baru tapi tidak tertinggal dengan tio-tio yang lain. Terbukti hari ini kita sudah bisa lihat sama-sama bahwa alhamdulillah sudah jalan kan gitu ya, sudah jalan. Bukan sekedar jalan, malah ini sudah mulai agak berlari nih kalau menurut saya kan gitu ya, berlari. Tapi kemudian gini, apa sih yang menjadi Mas Dwi itu merasa bangga ketika 2 tahun nggak kerasa itu berada di Mekar Asri? Kebanggaan sebenarnya ya apa ya? Yang pertama kenapa saya melakukan semua ini, artinya kalau banyak kawan-kawan bilang kamu terlalu totalitas ya, terlalu berlebihan gitu. Saya pikir ya sudah sewajarnya karena suatu bentuk tanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kebetulan istri saya orang sini. Istri saya orang sini, keluarga istri saya orang sini, sehingganya ya pastilah saya akan berbuat untuk lingkungan saya sendiri gitu kan. Betul. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berbuat. Kayak misalnya contohnya enek eleke otomatis mau bendino ketemu. Saya juga malu lah gitu kan. Jadi beban ya toh, jadi beban. Nah, artinya kan gini. Terus kemudian dari awal nih mulai definitif SK sudah diterima untuk Tio Mekar Asri.
terus kemudian langkah awal untuk menyusun semua hingga jadi seperti ini apa yang jenengan lakukan? Musyawarah desa kita kumpulkan bagaimana ini ke depan setelah definitif Mekar Asri ini mau dibawa kemana. Gitu. Makanya konsep gambaran ke depan Mekar Asri ini akan jadi sport center, Mas. Konsepnya kan sport center. Ya. Jadi banyak kegiatan olahraga yang bisa dilaksanakan di sini. Dan saya pikir itu masuk akal karena lahan kita cukup luas. Luas ya. Terus kemudian kan gini, itu tadi musyawarah masyarakat mau dibawa kemana Mekar Asri ini. Derakan, matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah musyawarah, Tiuh mau dibawa kemana dengan para tokoh dan lain sebagainya, kemudian timbullah kesepakatan. Nah, sekarang dari dalam. Ini roda kan harus tetap jalan nih, Mas. Oh iya. Belum punya gedung, urung duwe apa-apa, dana desa ya urung mudhun, gitu-gitu ya. Gitu kan pasti gitu. Tapi aparatur harus punya. Untuk memenuhi pelayanan dan lain sebagainya. Ini apa nih kiat langkahnya? Kiat langkah kami ya, itu kemarin kebetulan kan aparatur ini juga dengan di awal kemarin dengan kondisi SDM yang terbatas. Gitu. Makanya saya dorong kawan-kawan ini supaya banyak belajar. Artinya terkesan saya melepas mereka untuk ayo jalan ke Pemda, ayo jalan ke kecamatan gitu. Sekali saya kawal gitu kan, 2-3 kali kadang-kadang cuma saya lepas. Tapi bukan saya lepas secara keseluruhan, tetap saya koordinasi dengan sana. Artinya mempelajari mereka supaya berani. Satu itu. Kedua, ketika ada pelatihan-pelatihan, saya ikutkan mereka supaya menambah keilmuannya gitu kan. Artinya kami juga berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas SDM kita gitu kan. Kemudian terjadi ada perombakan kemarin, ada pergantian aparatur gitu kan. Itu juga kita lakukan secara profesional, artinya kita lakukan secara penjaringan gitu kan. Dan panitia ada panitianya gitu. Dan penjaringan pun kita juga lepas kepada panitia, artinya silahkan diseleksi sebaik mungkin. Karena pada dasarnya untuk saya sendiri tidak ada kepentingan. Ya betul. Gitu. Kepentingan kampung sini yang balik nenang satuan kan. Kepentingan saya di sini adalah bagaimana saya bisa meninggalkan cerita yang baik. Karena saya orang sini sekarang. Karena saya orang sini. betul. Itu nggak ada alasan yang secanggih itu. Memang ya piye. Kalau misalnya kita mau berbuat tidak bagus di sini, tiap hari ketemu. Iya. Itu persoalannya. Malu saya. Wah, itu. Tapi makanya hasil maksimal kita ada rasa bangga lah di situ. Ini kan dari sisi berarti artinya secara administratif, secara pelayanan, insya Allah setelah sepeninggal jenengan paripurna jenengan tugas di Mekar Asri ini, teman-teman aparatur itu sudah memiliki kemampuan lah. Insya Allah paling tidak, walaupun mereka berada di Tiuh baru gitu ya, dianggap masih anak kemarin sore, itu bisa bersaing dengan Tiuh lama. Tiuh lama, betul. Bisa ngimbangi lah minimal itu harus kan, karena tuntutannya tetap sama. Tiuh baru dengan Tiuh lama tetap sama. Kewajibannya sama. Semuanya sama. HS ngerotok betul sih kan. Tapi kemudian gini, ini kita cuma mulai ngelangkah program. Kan kalau program itu pasti yang sudah tersusun di RPJM, kemudian bagaimana disempitkan lagi jadi RKP dan lain sebagainya, belum kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten yang harus dijalankan. Nah ini yang menjadi prioritas jenengan dari tahun pertama, tahun kedua, dan nanti sepeninggal jenengan apa yang sudah jenengan rancang untuk diteruskan oleh Kepala Lutfi? Yang saya utamakan, yang saya prioritaskan di awal Mekar Asri terbentuk ini atau definitif di pelayanan, Mas. Pelayanan. Kenapa? Ya bagaimanapun nanti selama Tiuh ini masih ada, yang akan dilakukan adalah pelayanan. Pelayanannya dulu. Artinya tempat pelayanan yang harus diutamakan. Makanya kita buat tempat yang senyaman mungkin, artinya bisa mengakomodir semua warga dengan segala kondisinya. Dan saya juga mengajarkan ke kawan-kawan untuk tetap menghargai siapapun yang datang, gitu. Mau dari mana, mau siapa, mau seperti apa, selama itu kepentingannya jelas dan mereka tamu. Mereka tamu, artinya menghargai tamu, menghargai tuan rumah. Betul. Maka kita buat bangunan yang senyaman mungkin, bisa mengakomodir kebutuhan warga masyarakat. Kemudian kita berikan fasilitas yang bisa digunakan secara umum gitu. Bahkan monggo
Ya sampai dengan apa namanya, WiFi. Tunggu. WiFi ini kita Oh, free. fasilitas Kita free. internet. Kita free kan untuk semua warga masyarakat. Artinya ya kalau ada tempat-tempat yang membatasi akses internet, saya pikir kami tidak perlu melakukan itu gitu. karena yang bayar juga negara, dan itu adalah juga sudah jadi satu kebutuhan kan. Iya. ketimbang keliar kemana-mana akhirnya malah nimbulin sesuatu. Ya memang ini kita negara punya, desa punya, ya monggo kita manfaatkan sama-sama. Dipakai nggak dipakai tetap bayar. Iya. Betul. Sementara kalau konsumsi itu sendiri kan enggak sebanyak kuota yang ada kan gitu ya. Enggak sebanyak itu. Ya, makanya sering kali di lingkungan kantor ini kan sore sampai dengan malam ramai. Artinya anak-anak yang mereka ingin mengakses internet bisa melakukannya di kantor. Dari kantor. Dan lebih terawasi. Iya betul, lebih terawasi karena ini kan padat perumahan penduduk dan lain sebagainya. Terus kemudian gini, itu dari sisi pelayanan nih, pelayanan. Sekarang bagaimana dengan situasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Mungkin infrastruktur atau apa yang sudah pernah kita lakukan? Kalau untuk infrastruktur sendiri kita belum melakukan pembangunan fisik hari ini. Cuman kalau dengan menggunakan DD ya, walaupun tahun ini kita sudah menganggarkan peningkatan jalan usaha tani, tapi belum. Iya, tapi tahun ini kita ada payakan. Kemudian ada pembangunan sumur bor. Cuman di luar itu kita juga mengakses sumber-sumber lain. Contoh? Kita punya beberapa pengusaha di sini yang kita gandeng untuk bantu perbaikan jalan lingkungan. Kemudian untuk perbaikan gorong-gorong. Iya. Itu murni bermusyawarah dengan para tokoh, para pengusaha lokal gitu ya. Kadang nggak perlu musyawarah, mereka yang menawarkan, Pak ini jalan di belakang saya gorong-gorongnya rusak Pak. Saya bisa nyiapin material, tapi tenaganya tolong dibantu. Kita gotong royong. Keren sekali. Ya kita nggak bisa stagnan. Kita nggak bisa terlalu mengandalkan anggaran desa juga. Karena anggaran desa itu terbatas banget. Sedangkan kebutuhan masyarakat nggak terbatas, luar biasa. Betul, tidak terbatas. Maka ya harus kita coba jalin hubungan, jalin komunikasi dengan sumber-sumber lain. Kita jadikan mitra. Syukur kalau lokal itu kan, kalau yang namanya mitra lokal itu lebih keren menurut saya, artinya bahwa itu adalah tumbuhnya sebuah kesadaran untuk sama-sama bangkit dan membuat Tiuh itu menjadi satu warna yang indah. Itu keren Mas Dwi. Karena juga gini, konsep DD ini kan sumber dari pemerintah pusat yang memang seharusnya ada dana pendampingan. Pendampingan ini kan ada yang bersumber dari pendapatan asli Tiuh. Ada juga yang dari swadaya. Swadaya ini kan berupa dari masyarakat. Artinya ya kalau kita di Tiuh hanya bersumber satu sumber itu ya macet. Wes. Ayo klenger, sangel wes. Itu nggak akan pernah bisa maju, kita nggak akan pernah bisa bangun. Dan saya yakin anak-anak itu nggak akan bisa main bola seindah itu di situ gitu. Karena memang fasilitasnya tidak terlayani otomatis kan. Nggak ada fasilitas yang ada. Nah, kemudian gini. Kan waktunya kapan nih paripurna? Paripurna kalau mengikuti SK di bulan 8. Bulan 8 ya. Tapi mungkin karena ada kepentingan negara, situasi memang lagi tahun politik, mungkin ada demokrasi, mungkin bisa juga berubah, artinya bukan 3 tahun, tapi mungkin bisa sambil nunggu, bisa perpanjang mungkin seperti itu. Belum tahu lah ya, terus murni kita ngikut aja lah ya. Misalnya kita balik lagi ke dinas sosial, kesatuan awal, tetap aja kita orang sini itu aja. Karena saya juga nggak mau dinilai wah saya punya mau. Bentar ini kepenaan padahal kita juga pengen cepet pulang ke sana. Ini keren karena gini. Mas Dwi ini adalah salah satu teman saya di awal-awal kita membangun Tubaba ya, di awal-awal membangun Tubaba. Ya, 2010. Dari 2010 bagaimana beliau saat itu langsung ke dinas sosial, ya kan? Terus kemudian karena memang dulu di Jogja beliau ini adalah salah satu relawan Palang Merah yang kemudian saya tarik ke Palang Merah, kita berjuang bareng-bareng sehingga menjadi satu warna yang luar biasa. Dan per hari ini sampai beranak pinak beliau di sini dan kayaknya
So, dia udah terlanjur jatuh cinta sama tuh bapak, nggak bakal balik ke Jawa kayak. Oke Mas Dwi, kalau seandainya nih nanti jenengan paripurna dan kemudian Tiuh Mekar Asri ini nanti sudah punya Kepalu Tiuh sendiri gitu. Kira-kira apa yang akan jenengan titipkan ke mereka selain aset, selain kapasitas yang sudah dimiliki gitu? Kerukunan Mas, artinya saya titipkan supaya tetap menjaga kerukunan, karena memang kalau dulu ya orang banyak bercerita ke saya tentang Mekar Asri ini dulu disebutnya RK8. Bener, RK8. RK8 ini dibilangnya jalur gaza. Paling unik lah ya. Banyak potensi-potensi masalah gitu. Gesekan-gesekan masyarakat. Apalagi ditambah dengan dinamika masyarakat, ada yang dari suku Bali, ada yang suku Lampung, Jawa, Batak, Sunda, Cina ada gitu kan. Kemudian dia juga dari agamanya yang berbagai macam juga. Artinya kalau secara konflik sosial itu, potensi konflik sosialnya sebenarnya tinggi gitu ya. Makanya saya berharap sih nanti yang bisa menjadi Kepalu Tiuh di Mekar Asri itu bisa menjaga kerukunan di Mekar Asri. Ya. Jadi itu keren ya, karena dengan kerukunan itulah ternyata memang Mekar Asri tumbuh gitu ya. Timbul kesadaran dari tokoh-tokoh masyarakat untuk turut berbuat. Ini kan keren banget gitu ya. Terus kemudian yang jenengan harapkan setelah sepeninggal jenengan, selain bagaimana kerukunan untuk teman-teman kerabat kerja di Tiuh? Kerukunan di kawan-kawan ini kan yang pasti gini, aparatur kita juga kan berbagai macam, suku, kemudian agama juga kan berbagai macam. Artinya itulah yang diukur oleh masyarakat sebenarnya. Kalau di Tiuh saja bisa akur, ada perwakilan mereka yang diakomodir di dalam Tiuh itu, insya Allah itu akan menjadi sumber yang baik gitu loh, untuk bisa disebarkan kepada lingkungannya. Gitu. Jadi artinya bahwa sepeninggal jenengan nanti bagaimana aparatur Tiuh itu mewarisi apa yang sudah jenengan sampaikan ke mereka selama ini, dicontohkan dengan mereka bagaimana melayani, bagaimana mempelopori sebuah program itu bisa dijalankan, dan tentu juga Kepalu Tiuh yang akan datang itu akan lebih mudah karena secara pasukan tempurnya udah ready nih. Iya. Nah, mereka sudah duduk sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing nih. Makanya harapannya sih kadang-kadang kan ketika ada Kepalu Tiuh terpilih gitu kan, mereka kemudian buru-buru melakukan perombakan dalam kabinetnya, dalam aparaturnya. Saya pikir itu sesuatu hal yang terlalu terburu-buru, keputusan yang terlalu terburu-buru. Seharusnya dia bisa melihat bagaimana perjalanan Tiuh itu sebelum, kalau memang dirasa baik, dievaluasi aparaturnya itu memang baik, ya kenapa tidak? Kenapa enggak kita pakai terus kan gitu, biar mereka juga turut mengabdi bareng-bareng. Karena orang baru pun kita tetap harus mengajari lagi, mendidik kembali gitu kan. Sedangkan yang sudah ada ini sudah dengan polanya dan sudah dengan pengetahuannya masing-masing. Artinya memang sudah dipersiapkan dan sudah pernah melaksanakan. Artinya tinggal meneruskan. Terus selama 2 tahun itu jenengan pernah nggak mengganti staf, atau ada staf yang ada mengganti, dikarenakan yang pertama ada 2 aparatur kemarin itu yang mengundurkan diri dikarenakan merasa sudah tidak mampu. Kemudian ada juga yang memang karena usianya memang wis sepuh, sudah waktunya. Sebenarnya secara pribadi saya masih membutuhkan karena kemampuannya, tapi karena usia dan istilahnya sudah terikat dengan peraturan, ya mau tidak mau ya harus kita pakai, diremajakan ulang kan gitu. Oke, ini keren Pak Dwi. Saya mau coba kita inventarisir. Nah, boleh. Kita inventarisir dari awal nih selama 2 tahun. Per hari ini Mekar Asri sudah punya SK tentang definitif. Sudah. Aman. Ya kan? Terus kemudian Mekar Asri ini
punya beberapa aset yang sudah terinventarisir oleh Tio. Sudah Aman. Kan ini aman ini. Aman. Ini modal keren menurut saya. Ini kan modal keren. Kemudian bagaimana per hari ini fasilitas umum sudah terakui semua, bahkan sudah terakredit sudah dalam Tio. Luar biasa. Terus kemudian secara programnya. Nah, ini tiga ini kan baku nih. Bagaimana SDM, terus aset dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan untuk menjalankan program itu toh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya gini. Program unggulan yang mungkin ini nanti akan menjadi penyangga majunya Mekar Asri yang jenengan sedang rintis hari ini. Greenhouse. Dari sisi mana jenengan melihat bahwa itu punya peluang yang luar biasa? Greenhouse ini dibangun paling baru sekitar 3 bulan yang lalu. Dia memang fokus di tanaman seledri. Ukuran 10 kali 14, Mas. Ini dengan lubang tanam sekitar 2.400 lubang. 2.400 lubang. Dan 3 bulan ini kami sudah panen 2 kali. 3 bulan panen 2 kali? 2 kali. Luar biasa. Terus dari, sorry gue potong. Dari sisi panen yang pertama, dari modal dan lain sebagainya, panen yang pertama ini bagaimana regulasi keuntungannya? Kita di panen pertama dari 2.400 lubang itu kita panen 4 kintal, Mas. 4 kintal. Dengan harga yang minim kemarin itu terendah. Ya belum terendah sih. Terendah justru panen yang kedua. Itu kita masih bisa ada sisa keuntungan yang kita bisa gunakan untuk pengembangan. Itu. Kolam ini contohnya? Bukan. Untuk, apa? Untuk menutup. Oh, ayo ini ya, pagernya, inseknya. Kemudian apa namanya? Itu sudah dikeluarkan biaya tanam, belanja bibit, kemudian pupuk, dan juga untuk tenaga. Tenaga kita bayar ya. Iya, jangan kayak yang lain suruh ngerjain aparaturnya nggak dibayar, besoknya mati urip silahkan. Nah ini yang gagalnya di situ. Kalau mereka juga diberi insentif di luar, iya dong. Karena ini bisnis loh. Kan bisnis yang milik negara ngomongnya. Nah, tapi kan tetap nilainya harus, karena itu tugas tambahan. Ya tetap harus dibarengi dengan insentif yang walaupun belum seberapa kan. Nah, terus kemudian gini. Kira-kira menurut jenengan dengan modal yang ada, kan modalnya ini 35. Yang dari Dede, saya yakin ini lebih. Nah, kan saya yakin ini lebih. Kalau saya nggak perlu nanya lebihnya, karena dengan rukunnya masyarakat, dengan bagaimana jenengan ngajak mitra-mitra lokal kita untuk berbuat, saya yakin ini lebih. Tapi gini, menurut jenengan dengan hasil panen pertama 4 kintal, panen kedua berapa kintal? Panen kedua kita kemarin sempat ada gangguan di angin, Mas. Oh iya, anginnya jelek betul kemarin. Angin pada saat pembenihan ada beberapa tanaman yang rusak, sehingga kita kemarin tidak full, lubang itu tidak full. Gitu kan. Itu kemarin kita masih bisa panen di 2 kintal 7. 2 kintal 7. Ambil rata-rata 3 kintal. 3 kintal. Berapa lama BEP? Kalau kita tidak menghitung bangunan, kita tidak menghitung bangunan, kita hanya menghitung paralon dan lain sebagainya. Kalau untuk BEP, karena dia panen di 40 hari sekali, rotasinya 40 hari sekali, jadi setahun bisa 8 kali dengan minimal keuntungan sekitar di luar biaya dan lain sebagainya itu bisa 1 sampai 1,5. Karena ini konsepnya desa, Mas. Iya benar. Jangan pribadi, kalau pribadi ya kalau rugi. Pribadi, keuntungannya besar. Karena dia nggak perlu bayar orang. Betul. Kerjakan sendiri. Kan kita bayar orang. Artinya keuntungan bersih sudah bibit ulang, bibit yang kemarin terganti, dari pupuk dan perawatan, bahkan tenaga yang merawat itu sudah terpotong semuanya. Itu masih punya sisa hasil usaha 1,5 per panen. Kali 8 kali, berarti sekitar 8 juta, 12 juta. Berarti setahun BEP. Iya. Luar biasa. Ini bisa menginspirasi. Ini keren. Ini cepet, hitungannya cepet dan kemungkinan nanti bisa ditumpang sari nih kayaknya nih kan. Bisa. Itu perhitungan dengan harga terendah. Harga terendah, ya kan. Lah kalau seledri lagi mahal, kan seledri itu pernah mencapai 7.000. Iya.
Kan ini harga gila. Kemarin kita dapat harga berapa? 12. 12. Gila, mapas. Nah, artinya bahwa ini adalah sebuah peluang. Nah, sekarang gini. Sebagai pesannya lah untuk kita semuanya bisa menginspirasi teman semuanya, karena ini adalah peninggalan yang baik setelah jenengan nanti tidak lagi menjabat karena harus kembali ke satuan. Apa sih kiatnya sehingga ketika jenengan lakukan program-program itu betul-betul dengan hati? Yang pasti harus punya rasa memiliki. Karena kalau sesuatu itu memang kita merasa memiliki, tentunya akan kita jaga, Mas. Gitu. Kemudian konsep dalam membuat usahanya TIU itu berpikirlah untuk tidak makan batang, tapi makan buah. Betul. Artinya batang ini kan sumbernya, betul. Kalau batangnya saja sudah kita pangkas, sudah kita makan, gimana dia mau berbuah lagi, kan nggak mungkin. Betul. Tapi kalau batang ini kita rawat, kita besarkan, kita jaga, buahnya bisa akan kita terus makan, menerus berbuah. akan berbuah terus. Keren. Oke, terakhir Mas Dwi. Kalau mau ngomong terima kasih selama jenengan jadi kepala TIU di Mekar Asri ini, yang paling banyak support jenengan kepada siapa? Yang pasti pertama dengan keluarga. Karena tanpa dukungan keluarga, ya apalah kita kan gitu. Bojo ya mertua ya sanak sedulur lah ya, keren. Kemudian untuk para tokoh-tokoh yang ada di TIU Mekar Asri, saya mengucapkan banyak terima kasih dan hormat sekali, karena tanpa dukungan tokoh-tokoh ini pun ya TIU Mekar Asri ini akan sulit betul gitu ya. Kemudian kepada aparatur saya, baik dari jajaran KAUR, KASI, aparatur, RK, RT, sampai dengan Linmas, Karang Taruna, BPT, ini sangat luar biasa dukungannya. Artinya saya ini hanya orang yang ditugaskan, diperintah bertugas di sini. Saya dulu tidak tahu siapapun yang ada di Mekar Asri. Jadi kalau tanpa mereka mendukung saya, yang nggak bisa saya mau kerja. Betul. Nah, ada mereka lah, semua ini bisa terwujud. Komitmen jenengan terhadap Mekar Asri setelah jenengan nanti pulang ke satuan? Apapun ceritanya, KTP dan kakak saya sudah Mekar Asri, Mas. Saya tetap orang Mekar Asri dan akan tetap berbuat untuk Mekar Asri. Keren. Thank you Mas Dwi. Ini keren banget. Mudah-mudahan nanti betul-betul kita bisa wujudkan, dan harapan saya secara pribadi, kita semuanya sahabat-sahabat JMSI, bahwa nanti walaupun beliau sudah kembali ke satuan, dia akan tetap mencintai TIU-nya dan tetap akan mendukung dan mensupport apapun dan bisa berbuat lebih banyak. Amin. Karena sudah merdeka. Thank you. Kita akan ketemu lagi beberapa segmen berikutnya dengan Mas Dwi nanti di kantornya yang lama. Kita akan coba lihat ke sana. Check it out. Oke. Keren.